Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fikih kelas 7 semester 2. Bab ke-8, sholat fardu dalam keadaan tertentu. Kompetensi dasar, mengamalkan sholat dalam berbagai keadaan darurat ketika ada sebab yang memperbolehkan. Yang kedua, menjalankan sikap dan istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman tentang tata cara sholat wajib dalam berbagai keadaan tertentu. Yang ketiga, memahami pelaturan dalam berbagai sholat dalam keadaan tertentu. Yang keempat, memperagakan tata cara sholat wajib dalam keadaan tertentu. Yang ke-1, pengertian sholat fardu dalam keadaan tertentu. Sholat fardu dalam keadaan tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibandingkan dengan pelaksanaan dalam kondisi tertentu. Dasar hukum pelaksanaan sholat tertentu yang tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendaklah mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah ke rakaat yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka berbaris, bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa di atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Quran surat An-Nisa ayat 102. Dasar hukum pelaksanaannya, sholat dapat dilakukan ketika berada di atas kendaraan, misalkan perahu. Orang yang sholat di atas perahu harus mengupayakan untuk berdiri kecuali jika ia takut tenggelam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan dari Maimun bin Muhran dari Ibnu Umar berkata, Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana caranya aku sholat di perahu? Ia menjawab, sholatlah di perahu dengan berdiri kecuali apabila kamu takut tenggelam. Hadis riwayat Dulhutni dan Al-Hakim. Apakah kandungan-kandungan hadis yang dapat kita temukan? Kondisi tertentu yang memperbolehkan pelaksanaan dengan tata cara yang lebih luas dan longgar, tidak hanya bepergian, sakit, dan berada di atas perahu juga merupakan dua kondisi tertentu yang memperbolehkan sholat fardu lebih longgar pelaksanaannya. 2. Cara sholat khauf. Cara pertama, apabila berkeadaan musuh tidak menghadap arah kiblat. 1. Dalam sholat 2 rakaat, makmum harus dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kedua, kelompok pertama melakukan sholat bersama imam 1 rakaat, sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh untuk jaga. Setelah itu imam diam, sedangkan kelompok pertama tetap meneruskan sholatnya hingga rakaat kedua. Yang kelima, imam menunggu hingga sholat kelompok 1 selesai. Yang keenam, setelah sholat kelompok 1 selesai, kelompok 2 meneruskan posisi dengan kelompok 1. Yang ketujuh, kelompok 2 bergabung dengan imam, sedangkan kelompok 1 berjaga ke arah musuh. Yang kedelapan, kemudian imam dan kelompok 2 sholat 1 rakaat.
9 berhubungan imam sudah 2 rakaat sedangkan kelompok 2 baru 1 rakaat, maka sang imam harus menunggu kelompok 2 untuk melengkapi kekurangan rakaatnya. Yang ke-10 kemudian mereka imam dan kelompok 2 melaksanakan salam dalam sholat bersama-sama. Cara yang kedua, apabila musuh berada di arah kiblat, jamaah harus dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 sholat 1 rakaat dengan imam, sedangkan kelompok 2 menghadap ke musuh. Setelah selesai 1 rakaat, kelompok 1 menggantikan posisi kelompok 2 untuk menghadap ke musuh. Kemudian imam salam bersama kedua kelompok tersebut. Kemudian kelompok 1 dengan kelompok 2 tetap harus melengkapi kekurangan rakaat masing-masing. Salat khauf dan tata caranya. Pengertian salat khauf. Salat khauf adalah salat yang dilakukan pada saat sedang khawatir, takut atau merasa tidak aman. Misal salat pada saat peperangan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Salat akan tetap diwajibkan untuk setiap orang meskipun dalam keadaan apapun, dan kewajiban salat akan gugur apabila orang tersebut telah meninggal. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak melaksanakan salat meskipun dalam situasi genting sekalipun. Pada masa Nabi Muhammad SAW, salat khauf dilaksanakan di tengah kecambuknya pertempuran melawan orang kafir. Beliau bersama sahabat melaksanakan salat khauf karena sebab adanya perasaan khawatir dan takut serangan mendadak dan pihak musuh. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Berikut ini adalah tahapan bergantung pada tingkat keparahan atas sakit yang dideritanya. A. Jika tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk. B. Jika tidak mampu untuk duduk bersimpuh, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan terlentang. Jika tidak lagi mampu terlentang, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan isyarat mata. D. Jika tidak lagi mampu menggunakan isyarat, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya dengan membaca dalam hati. Kelima, sholat di atas kendaraan. Disunahkan menghadap kiblat. Jika tidak mengetahui secara pasti, sholat dapat menghadap arah sesuai laju kendaraan. Sholat tidak harus normal, tidak harus berdiri dan menggelar sejadah. Pelaksanaan sholat dapat dilakukan di kursi atau di tempat duduk masing-masing. Rangkuman, sholat fardu dalam keadaan tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar. Yang kedua, munculnya kekhawatiran dan ketakutan datangnya musuh menjadi sebab diperbolehkannya sholat fardu dengan cara berbeda dari biasanya yang disebut dalam sholat khauf. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat khauf dibagi menjadi 2, sholat di tengah ancaman dari arah kiblat dan selain arah kiblat. Yang keempat, termasuk dalam kondisi tertentu dalam sholat fardu bagi orang yang sakit parah dengan cara duduk bersimpuh, terlentang dengan syarat atau membaca dalam hati. Yang kelima, berada di atas kendaraan juga merupakan kondisi tertentu yang memperbolehkan sholat dengan cara yang lebih luas dan longgar dengan menghadap arah laju kendaraan dan duduk di atas kendaraan. Demikianlah presentasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.